Hadirin peserta rapat paripurna Dewan yang kami hormati, rapat paripurna kita mulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya Rahayu. Yang terhormat Bupati Badung, yang kami hormati Wakil Bupati Badung, yang kami hormati pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Badung, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Badung beserta seluruh pejabat lengkap di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Badung, yang kami hormati pimpinan instansi vertikal di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Badung, yang kami hormati para direksi perusahaan daerah Kabupaten Badung, pimpinan BPD Bali Cabang Badung dan Cabang Mangupura, yang kami hormati Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten Badung, yang kami hormati tenaga ahli praksi dan tenaga ahli DPRD serta tenaga ahli Bupati Badung, yang kami hormati para wartawan media cetak dan media elektronik, dan hadirin sekalian peserta rapat paripurna Dewan yang kami muliakan. Hadirin dan rapat paripurna yang kami hormati, mengawali rapat paripurna hari ini, marilah kita bersama senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan yang Maha Esa, karena atas asung kerta warenugrahanya kita sekalian dapat berkumpul di ruang Kertagosana kantor Bupati Badung ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung masa persidangan kedua tahun 2025 dengan acara pokok yaitu penyampaian rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Badung tahun 2024. Terima kasih kami ucapkan kepada hadirin sekalian atas kesediaannya meluangkan waktu memenuhi undangan kami. Semoga rapat paripurna hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Tidak lupa juga kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami pimpinan dan atas nama segenap anggota DPRD Kabupaten Badung mengucapkan selamat merayakan dan menyambut Hari Raya Galungan yang jatuh pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 yang telah lalu, dan Hari Raya Kuningan tanggal 3 Mei 2025 yang akan datang. Semoga dengan perayaan hari raya tersebut senantiasa dapat meningkatkan serada dan bakti kita kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa dalam melaksanakan tugas sesuai dengan swadharma kita masing-masing. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang kami hormati, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan-laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.3/1948 tertanggal 17 Maret 2025 tentang penyampaian LKPJ Kepala Daerah dan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah tahun anggaran 2024. Dalam angka 4 disebutkan bahwa A. Penyampaian LKPJ oleh Kepala Daerah dilaksanakan dalam rapat paripurna dengan berita acara dan risalah rapat sebagai outputnya, dan dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahun berjalan. B. Rekomendasi DPRD atas LKPJ Kepala Daerah harus disampaikan kepada Kepala Daerah
paling lambat 30 hari setelah paripurna penyampaian LKPJ kepada DPRD. Untuk diketahui bahwa LKPJ Bupati Badung tahun 2024 telah diterima dan disampaikan dalam rapat paripurna pada tanggal 27 Maret 2025 yang lalu. Selanjutnya, berdasarkan hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah melakukan pembahasan LKPJ yang telah disampaikan oleh Bupati melalui rapat kerja komisi-komisi dengan perangkat daerah terkait masing-masing pada tanggal 28 dan 29 April tahun 2025 yang lalu. Hasil pembahasan rapat kerja tersebut telah pula dilaporkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 untuk mendapatkan persetujuan yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan menjadi keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung nomor 2 tahun 2025 tentang rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Badung tahun 2024. Dengan demikian, maka berdasarkan batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung telah dapat menyelesaikan dan dapat menyampaikan rekomendasi DPRD sebagai hasil pembahasan terhadap LKPJ Bupati Badung tahun 2024 dengan tepat waktu. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang kami hormati, sesuai dengan laporan PLT Sekretaris Dewan dari 45 anggota DPRD termasuk kami pimpinan telah hadir di ruang rapat yang terhormat ini sebanyak 37 orang dan yang tidak hadir sebanyak 8 orang. Dengan memohon bimbingan ide Sang Hyang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, maka rapat paripurna hari ini kami buka secara resmi dan terbuka untuk umum. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang kami hormati, kini telah kita memasuki acara pokok, yaitu penyampaian rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Badung tahun 2024 yang akan dibacakan oleh PLT Sekretaris Dewan. Untuk itu kami persilahkan. Seizin pimpinan DPRD, saya akan bacakan keputusan DPRD nomor 2 tahun 2025 tentang rekomendasi atas LKPJ Bupati Badung tahun 2024. Pimpinan DPRD Kabupaten Badung Provinsi Bali, keputusan DPRD Kabupaten Badung nomor 2 tahun 2025 tentang rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Badung tahun 2024. Pimpinan DPRD Kabupaten Badung menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, menetapkan rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Badung tahun 2024. Kedua, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 adalah berupa catatan-catatan strategis terhadap arah kebijakan umum pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah termasuk
desentralisasi, penyelenggaraan tugas umum pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan Kabupaten Badung yang berisikan saran-saran, masukan, dan atau koreksi untuk ditindaklanjuti oleh kepala daerah dalam rangka perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang. Ketiga, catatan-catatan strategis sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keempat, keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Maupuro pada tanggal 29 April 2025. Ketua DPRD Kabupaten Badung, cap tanda tangan I Gusti Anom Gumanti. Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1. Bupati Badung, 2. Kepala perangkat daerah terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung, 3. Arsip. Selanjutnya akan kami sampaikan lampiran keputusan DPRD Kabupaten Badung nomor 2 tahun 2025 tentang rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Badung tahun 2024 sebagai berikut. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 69 ayat 1, yaitu kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah. Selanjutnya peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah menyebutkan bahwa rekomendasi DPRD atas LKPJ kepala daerah akhir tahun anggaran adalah berupa masukan yang bersifat korektif dan inovatif, serta catatan strategis yang berisikan saran, masukan, dan atau koreksi yang dibutuhkan untuk perbaikan kinerja guna meningkatkan akuntabilitas terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah seperti urusan desentralisasi, tugas pembantuan untuk mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat dan daya saing Kabupaten Badung yang lebih baik, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam 9 prioritas pembangunan daerah, yaitu 1. Pangan, sandang, dan papan. 2. Kesehatan dan pendidikan. 3. Jaminan sosial dan ketenagakerjaan. 4. Adat, agama, tradisi, seni budaya. 5. Pariwisata. 6. Infrastruktur. 7. Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. 8. Penataan ruang kawasan permukiman dan pengendalian penduduk. Dan 9. Lingkungan hidup dan kebencanaan. Laporan keterangan pertanggungjawaban atau disebut LKPJ tahun 2024 ini merupakan hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Badung selama tahun 2024 yang memuat capaian kinerja pembangunan yang diukur berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024 sebagai penjabaran tahunan dari RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2021 sampai 2026 dalam dokumen rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD Kabupaten Badung telah ditetapkan bahwa tema pembangunan daerah Kabupaten Badung tahun 2004 adalah perkuatan ketahanan masyarakat melalui transformasi ekonomi serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan jaring pengaman sosial.
apresiasi yang disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Badung karena telah melaksanakan program tersebut, serta mengucapkan terima kasih atas rekomendasi Dewan dalam LKPJ 2023 maksud saya, telah ditindaklanjuti. Namun demikian perlu diupayakan strategi peningkatan kinerja melalui pelayanan publik yang lebih general agar tercapainya lebih optimal. Melalui pelaksanaan salah satu fungsi DPRD yaitu melakukan pengawasan, sehingga DPRD berwenang menyampaikan rekomendasi berupa catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan, dan koreksi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan menjadi pedoman dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Badung. Rekomendasi berupa catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan, dan koreksi sebagai berikut. 1. Rumawi, kebijakan pemerintah daerah. 1. Pangan, sandang, dan papan. Program pangan, sandang, dan papan maksud saya sangat penting, merupakan kebutuhan dasar dari masyarakat. Rekomendasi Dewan adalah 1. Perlu dilanjutkan demplot pemeliharaan ikan kerapu pada perairan Teluk Benua sebagai alternatif selain pariwisata. 2. Pengembangan balai benih ikan di Bahe agar dikawal sehingga menjadi sumber benih ikan untuk kawasan Badung dan Bali Tengah. 3. Dengan telah ditetapkannya Perda perubahan atas Perda nomor 1 tahun 2018 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani yang merupakan perda inisiatif Dewan, hendaknya dijadikan acuan dalam memfasilitasi petani untuk menyiapkan pangan dan melestarikan budaya agraris. 4. Agar perangkat daerah menyusun kegiatan berdasarkan perda yang telah ditetapkan, sehingga perda perlindungan dan pemberdayaan petani yang merupakan perda inisiatif Dewan bermanfaat bagi petani. 5. Untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tunggal, perlu penguatan ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi lokal, khususnya pertanian, perikanan, dan UMKM melalui kebijakan strategis berupa revitalisasi pertanian berbasis teknologi, smart farming, irigasi digital, mengembangkan sentra distribusi hasil pertanian lokal di daerah wisata, insentif pelatihan wirausaha muda untuk sektor pangan dan ekonomi kreatif. 6. Agar mengidentifikasi potensi daerah menjadi peta informasi potensi perikanan sebagai salah satu strategi dalam pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Badung. Upaya ini hendaknya ditindaklanjuti dengan mengembangkan perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang lebih modern, seperti melakukan penangkapan ikan dengan memanfaatkan peta potensi daerah penangkapan ikan yang disinergikan dengan aplikasi Fishgo yang telah dimiliki agar mencapai hasil yang lebih baik. 7. Perlu dikembangkan budidaya perikanan intensif seperti budidaya ikan bioflok yang mampu menghasilkan produktivitas tinggi. Penggunaan teknologi IT dapat diterapkan dalam mengatur kualitas air dan pemberian pakan secara lebih efektif dan efisien. 2. Kesehatan dan pendidikan. A. Bidang kesehatan. Implementasi program telah berjalan baik, namun ada beberapa saran Dewan adalah: 1. Agar terwujudnya derajat kesehatan yang optimal bagi Karmo Badung, maka perencanaan program atau kegiatan harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pelayanan dipersingkat. 2. Agar menjadi prioritas program-program inklusif yang berhubungan dengan anak,
lanjut usia, dan disabilitas. 3. Agar segera mewujudkan digitalisasi sistem informasi kesehatan baik di layanan primer maupun layanan lanjutan, serta dievaluasi efektivitas aplikasi e-puskesmas, sistem mobile health service, pelayanan keliling, transformasi puskesmas menjadi pusat layanan kesehatan terpadu 24 jam. Perluas program home care bagi lansia dan warga miskin, dan e-pustu terlebih Kabupaten Badung sebagai daerah pariwisata. 4. Agar senantiasa dipenuhi dan dioptimalisasikan kebutuhan SDM kesehatan, alat-alat kesehatan, obat, vaksin untuk menjaga sustainable layanan kesehatan. Dan 5. Agar segera mengoperasionalkan rumah sakit di Plago dan Abian Semal. B. Bidang pendidikan. Apresiasi disampaikan atas capaian program, namun ada catatan strategis yang perlu diperhatikan antara lain. 1. Kegiatan yang tertunda oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga agar kembali dialokasikan ke APBD tahun 2025. 2. Pengadaan buku oleh Dinas Kearsipan dan Pustakaan dari tahun 2018 tidak bisa terpenuhi karena faktor kendala anggaran, agar tetap diusulkan dan direalisasikan. Ketiga, perlu dilakukan pemetaan kebutuhan infrastruktur pendidikan dan kesehatan secara menyeluruh, termasuk memperkuat fasilitas pendidikan di wilayah Petang, Abian Semal, dan Mengui. 4. Agar meningkatkan kapasitas pelatihan dan rekrutmen guru serta kepala sekolah yang profesional dan inovatif. 5. Agar mengembangkan program kerjasama pendidikan vokasional dan SMK dengan dunia industri serta penguatan UKS dan promosi kesehatan di lingkungan sekolah. 3. Jaminan sosial dan ketenaga kerjaan. Keseluruhan program atau kegiatan urusan sosial capaian target kinerja 100%. Namun beberapa permasalahan dialami, termasuk menyisakan serapan anggaran. Untuk itu saran Dewan 1. Agar diprogramkan penguatan SDM, koperasi, dan UKM untuk menjadi pelaku ekonomi yang sehat, baik pembiayaan maupun pemasaran produk melalui diklat sehingga memiliki standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Agar disusun suatu skema stabilisasi harga yang konkret berkelanjutan, berkolaborasi dengan Perusda dan lembaga lain. 3. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan vokasi inovatif SDM unggul adalah syarat daya saing, karena dunia kerja ini butuh talenta digital, kreatif, dan adaptif. Hal ini didukung dengan kebijakan strategis berupa dibangun balai latihan kerja BLK digital dan kreatif di tiap zona wilayah, berkolaborasi dengan industri pariwisata dan teknologi untuk link and match vokasi, menyediakan hibah pendidikan bagi siswa miskin dan guru inovatif, sertifikasi kompetensi dan link and match dengan industri pariwisata dan kreatif, bekerja sama dengan perguruan tinggi dan BLK, memberikan pelatihan kerja untuk generasi muda dan ibu rumah tangga, serta agar Dinas Tenaga Kerja menyiapkan loker info lowongan kerja secara online untuk masyarakat Badung khususnya. 4. Adat, agama, tradisi, seni, dan budaya. Urusan adat, agama, tradisi, seni, dan budaya merupakan kekayaan yang patut dilestarikan dan menjadi salah satu komoditi pendidikan, wisata, dan ekonomi.
Adapun rekomendasi Dewan sebagai berikut. 1. Agar melakukan revitalisasi pusat-pusat budaya dan pelibatan generasi muda dalam pelestarian adat melalui digitalisasi, sehingga perlunya alokasi dana abadi kebudayaan daerah. 2. Agar dirancang program terkait pengembangan kebudayaan, pembinaan sejarah, program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, program pengelolaan museum. 3. Agar program pembinaan lembaga adat, pengembangan kesenian tradisional tetap dilanjutkan dengan dukungan anggaran dengan terus meningkatkan kualitas. 4. Agar dari setiap program pelestarian adat, agama, tradisi, seni, dan budaya berdampak positif bagi masyarakat Badung, seperti masyarakat literasi secara simultan sehingga merasa memiliki dan bangsa dengan kebudayaan sendiri. 5. Apabila terdapat permasalahan khususnya administratif, agar pihak terkait lebih memperhatikan kematangan perencanaan program dan kegiatan sehingga optimal dalam kemampuan penyerapan anggaran belanja. Agar pemerintah Kabupaten Badung mengajukan hak kekayaan intelektual HAKI, warisan tradisi seni dan budaya dimiliki oleh Kabupaten Badung. 7. Agar dibentuk tim kurasi konten budaya dan estetika publik di bawah Dinas Kebudayaan dan bekerjasama dengan lintas sektoral seperti unsur seniman, akademisi, dan pemuka adat. Agar disusun standar etika budaya yang wajib dijadikan acuan oleh para pelaku pariwisata dan industri kreatif, sehingga memiliki edukasi budaya pariwisata, pemahaman terhadap nilai lokal sebagai pondasi dalam menciptakan pengalaman wisata yang beradab dan martabat. 9. Berkaitan dengan festival yang dikompetisikan, agar diperhatikan tim pelaksana harus independen. 10. Rekomendasi strategis untuk kemajuan seniman muda dan pemajuan kebudayaan program katalis kreatif perlu dikembangkan. Program unggulan yaitu 1 Pelatih 1 Banjar merupakan revitalisasi Banjar sebagai pusat peradaban budaya Badung. 5. Pariwisata. Rekomendasi Dewan untuk bidang pariwisata adalah 1. Agar melakukan koordinasi dengan lembaga terkait dalam rangka penertiban wisatawan asing yang berkasus dan perlu dipikirkan regulasi terhadap rental kendaraan kepada wisatawan asing. 2. Agar daerah tujuan wisata berbasis agrowisata diprogramkan secara serius untuk memberi nilai tambah pada desa-desa di Badung Utara serta mengurangi lalu lintas para pekerja dari Badung Utara ke Badung Selatan. 3. Agar dilaporkan tindak lanjut atas rekomendasi Dewan tentang Dinas Pariwisata yang berkoordinasi dengan dinas terkait dalam pengelolaan destinasi smart yang berbasis agrowisata, ekowisata, dan mina wisata. 4. Pemerintah perlu membentuk pusat layanan terpadu UMKM dan ekonomi kreatif di setiap kecamatan yang berfungsi sebagai inkubator bisnis dan pusat pelatihan. 5. Dorong penguatan digitalisasi UMKM termasuk pelatihan e-commerce, pemasaran media sosial, dan integrasi dengan platform marketplace. 6. Perlu dilakukan diversifikasi destinasi wisata berbasis desa
seni budaya, pertanian organik, dan konservasi alam. 7. Bangun ekosistem ekonomi kreatif lokal dengan mengintegrasikan kesenian, kerajinan, kuliner, dan teknologi lokal dalam rangka mendorong penciptaan lapangan kerja baru. 8. Kembangkan transformasi ekonomi pariwisata menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan, mengingat Badung sangat bergantung pada sektor pariwisata. Karena pasca pandemi COVID, penting untuk mengembangkan pariwisata yang lebih tangguh, berwawasan lingkungan, dan berbasis komunitas. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu didukung oleh kebijakan strategis berupa kembangkan pariwisata hijau, green tourism, dengan kebijakan insentif bagi hotel, garing UMKM yang menerapkan prinsip ramah lingkungan, perkuat promosi pariwisata digital, dan diversifikasi destinasi, desa wisata, wisata edukasi, agrowisata, bentuk zona ekonomi pariwisata terintegrasi yang berbasis digital, budaya dan lingkungan, pengembangan energi terbarukan, PLTS, atap di fasilitas publik. 6. Infrastruktur. Adapun catatan yang menjadi rekomendasi Dewan Bidang Infrastruktur yaitu: 1. Segera direalisasikan program-program terobosan untuk mengurai kemacetan lalu lintas. 2. Bidang tata ruang agar pemerintah Kabupaten Badung mempersiapkan dan mengelola instrumen lebih profesional. Penertiban pembangunan dan tempat usaha agar disesuaikan dengan RT RW yang telah ditetapkan, seperti tetap usaha harus menyediakan lahan parkir. 3. Untuk tetap terjaga ketersediaan air bersih, agar diupayakan menjaga kelestarian hutan khususnya di Badung Utara, serta mengendalikan penggunaan air tanah melalui sumur bor. 4. Progres pemasangan baru LPG 2025 berdasarkan usulan Poker dan dana Smart Target, pemasangan tahun 2025 sejumlah 714 titik pemeliharaan LPG dan LPG sejumlah 5.000 titik. Untuk itu target pemeliharaan agar segera direalisasikan. 5. Agar dikembangkan infrastruktur berkelanjutan, mitigasi risiko iklim, kemacetan, banjir, dan urban sprawls perlu ditangani secara serius seiring pertumbuhan kawasan wisata melalui dukungan kebijakan strategis berupa pembangunan jalan alternatif dan transportasi publik kawasan wisata seperti feeder bus, sepeda listrik, revitalisasi drainase dan konservasi sungai, pembangunan taman hijau kota, dan kawasan serapan air di tiap kecamatan. 7. Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, di mana masyarakat semakin kritis dan menuntut transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan yang responsif, sehingga rekomendasi Dewan berupa: 1. Kembangkan kebijakan strategis seperti pemanfaatan aplikasi pengaduan masyarakat berbasis geotagging dan real time, perkuat partisipasi publik melalui Forum Rebo Grewet Badung
di tingkat desa, insentif untuk inovasi pelayanan publik oleh ASN dan desa melibatkan Travel Helix, perluasan forum CSR, perusahaan lokal untuk mendukung program pembangunan. 2. Untuk meningkatkan kualitas SDM agar pendidikan PNS ditingkatkan ke jenjang yang lebih tinggi dan sertifikasi kompetensi sesuai dengan bidang tugas atau jabatan fungsional. Sehubungan dengan kondisi terkini adanya serangan hacker terhadap pusat data nasional, maka keamanan sistem cyber data di Kabupaten Badung perlu diperkuat serta direview penyediaan backup data yang memadai supaya sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE dapat berjalan dengan baik. Di sisi lain, penguatan SDM dengan kompetensi digital di OPD agar menjadi perhatian untuk mewujudkan Badung Satu Data. 4. Agar mengoptimalkan peranan BRIDA dengan meningkatkan kompetensi SDM BRIDA dalam bidang riset, pengolahan data, sehingga dapat memberikan informasi berbasis data dalam penyusunan program kerja dan pengambilan keputusan. 5. Optimalkan smart city dan digitalisasi layanan publik berbasis AI dan big data. Untuk itu perlu didukung dengan kebijakan strategis adalah Badung Smart Region City dengan sistem dashboard terintegrasi untuk pemantauan real time, perluas e-government, Simpeg, e-Sakip, e-Musrenbang, DSB. Terapkan AI chatbot pelayanan publik di website dan media sosial resmi Pemkab Badung. 8. Penataan ruang kawasan pemukiman pengendalian penduduk. Urusan wajib pelayanan dasar perumahan rakyat dan kawasan permukiman, apresiasi terhadap kinerja pemerintah. Namun ada beberapa hal catatan yang perlu Dewan sampaikan, yaitu 1. Beberapa program agar dilanjutkan seperti pembangunan jembatan ruas jalan Belong lingkungan Seminyak Eka Loyolegian diupayakan selesai tahun anggaran 2025. 2. Dengan telah ditetapkannya Perda nomor 9 tahun 2023 tentang penyelenggaraan bangunan gedung agar dilakukan sosialisasi secara masif dan berkelanjutan dengan melibatkan aparat kewilayahan terbawah sehingga penertiban dan pengendalian dapat dilakukan lebih awal. 3. Agar pemerintah melalui dinas terkait secara proaktif melakukan penelusuran ke lapangan mengenai proses penyerahan pasum dari pengembang kepada pemerintah daerah. 4. Agar menjadi prioritas terkait target waktu dan terukur terhadap penguatan kesadaran pemilahan sampah dari sumber untuk mewujudkan Badung bebas sampah plastik yang bersih, hijau, dan lestari. Sehubungan dengan celah fiskal yang memadai, agar perangkat daerah menghitung kebutuhan anggaran untuk sarana lampu penerangan jalan sampai tuntas sehingga tagline Badung Terang masih layak didengungkan. 9. Lingkungan hidup dan kebencanaan. Adapun catatan strategis atau rekomendasi Dewan terhadap urusan lingkungan hidup adalah sebagai berikut. 1. Program penanganan bencana yang didukung dengan kegiatan perlindungan sosial bagi korban bencana alam
dan bencana sosial kabupaten kota dapat terrealisasi. Apabila terjadi bencana, saran Dewan agar program ini tetap dianggarkan karena merupakan salah satu indikator dari standar pelayanan minimal SPM. 2. Untuk kesiapan menghadapi bencana, maka pemerintah hendaknya lebih banyak memberikan drilling mitigasi bencana ke desa-desa karena Kabupaten Badung termasuk daerah rawan bencana. Agar melanjutkan pembentukan Destana memperhatikan pelayanan mitigasi bencana bagi kaum rentan dan penyandang disabilitas. 3. Agar DLHK secara rutin melakukan pemangkasan dan pengecekan tanaman di pinggir jalan untuk mengurangi risiko bencana pohon tumbang. 4. Agar dianggarkan pelatihan relawan bencana di Kabupaten Badung. 5. Perlu dibuat program pengelolaan sampah berbasis desa, bank sampah digital, TPS 3R, sistem pengendalian dan pengolahan sampah yang modern. 6. Pelibatan masyarakat dalam hal pengelolaan sampah tahun 2024 terbentuk 18 kelompok. Disarankan agar melibatkan seluruh desa adat dengan mendorong agar pembuatan program pengelolaan sampah serta memberikan reward dan punishment dalam rangka menjaga pelemahan. 2. Romawi pengelolaan keuangan daerah. Pendapatan asli daerah Kabupaten Badung tahun 2024 ditargetkan sebesar 10 triliun 232 miliar 167 juta 81.072 rupiah dengan realisasi sebesar 7 triliun 507 miliar 616 juta 497.511 rupiah 36 sen atau 73,37%. Komponen utama PAD adalah pajak daerah, terutama pajak hotel dan restoran, masih menjadi andalan utama dengan kontribusi paling dominan. Hal ini menunjukkan tingginya ketergantungan terhadap sektor pariwisata yang rentan terhadap fluktuasi global seperti pandemi, isu keamanan, dan krisis ekonomi. Sementara itu, lain-lain PAD yang sah hanya tercapai sebesar 28,66%. Di sisi lain, pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan melampaui target. Hal ini menunjukkan bahwa BUMD seperti PDAM dan Bank BPD Bali memiliki potensi besar sebagai sumber pendapatan berkelanjutan. Rekomendasi dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Badung adalah sebagai berikut. 1. Pemerintah daerah perlu melakukan diversifikasi sumber PAD dengan menggali sektor-sektor alternatif seperti ekonomi digital, desa wisata, dan jasa berbasis teknologi. 2. Penguatan pengawasan dan sistem pelaporan pajak diperlukan agar wajib pajak, terutama dari sektor informal dan digital, terdata dan terlayani secara optimal. 3. Diperlukan evaluasi kinerja BLUD dan unit pengelola restribusi, termasuk peningkatan tata kelola, profesionalisme SDM, serta inovasi layanan publik berbasis aplikasi. 4. Pemanfaatan aset daerah harus dilakukan secara optimal melalui kerjasama pemanfaatan yang berbasis transparansi
dan akuntabilitas tinggi. 5. Digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi menjadi penting dengan mendorong integrasi sistem pembayaran non-tunai untuk semua layanan publik. A. Pendapatan daerah. Target pendapatan daerah sebelum perubahan adalah sebesar 9 triliun 591 miliar 122 juta 648.719 rupiah. Setelah perubahan ketiga menjadi sebesar 11 triliun 355 miliar 611 juta 573.054 rupiah, dan realisasinya sebesar 8 triliun 620 miliar 162 juta 492.670 rupiah 81 sen. Saran atau rekomendasi yang dapat disampaikan adalah: 1. Sebaiknya pemerintah daerah menganut anggaran berimbang. 2. Kembangkan optimalisasi PAD non pariwisata dan peningkatan efisiensi belanja daerah. Ketiga, perlu sistem reward untuk unit kerja yang berinovasi dalam pengelolaan keuangan. 4. Upayakan mencari strategi inovasi alternatif supaya ketergantungan yang tinggi pada sektor pajak hiburan dapat diimbangi. B. Belanja daerah. Belanja daerah baik pada APBD induk maupun APBD perubahan, di mana target belanja daerah sebelum perubahan adalah sebesar 9 triliun 643 miliar 8 juta 303.787 rupiah. Setelah perubahan ketiga menjadi sebesar 12 triliun 95 miliar 222 juta 811.292 rupiah. Sedangkan realisasinya setelah perubahan hanya sebesar 8 triliun 982 miliar 940 juta 749.786 rupiah 65 sen. Data ini menunjukkan bahwa asumsi ekonomi makro yang digunakan untuk menyusun estimasi belanja daerah pada APBD perubahan perlu dioptimalkan. Beberapa koreksi dan saran Dewan dapat disampaikan sebagai berikut. 1. Target urusan wajib pelayanan pendidikan sebesar 1 triliun 529 miliar 490 juta 894.965 rupiah dapat dicapai sebesar 1 triliun 53 miliar 229 juta 718.921 rupiah atau 68,68%. Merupakan capaian kinerja pelayanan yang perlu ditingkatkan. 2. Target urusan wajib pelayanan kebudayaan sebesar 733 miliar 876 juta 932.242 rupiah dapat dicapai
sebesar 384 miliar 875 juta 832.321 rupiah atau 52,44%. Ini merupakan capaian kinerja pelayanan perlu ditingkatkan. 3. Target urusan pilihan yaitu perdagangan sebesar 2 miliar 81.172.038 rupiah dapat dicapai sebesar 1.486.120.823 rupiah atau 71,41%, merupakan capaian kinerja pelayanan yang perlu ditingkatkan. 4. Target PBJT sebesar 8 triliun 63 miliar 611 juta 86.755 rupiah dicapai 5 triliun 411 miliar 541 juta 967.495 rupiah 53 sen atau sebesar 67,89%, merupakan capaian perlu ditingkatkan. 5. Target dana transfer sebesar 1 triliun 117 miliar 893 juta 244.982 rupiah dapat dicapai sebesar 1 triliun 112 miliar 177 juta 267.833 rupiah atau sebesar 98,93%, merupakan capaian kinerja perlu ditingkatkan. 6. Belanja transfer mengalami peningkatan secara positif dan signifikan dari target sebesar 1 triliun 593 miliar 49 juta 700.627 rupiah direalisasikan sebesar 1 triliun 880 miliar 849 juta 540.179 rupiah. Untuk itu belanja transfer agar menerapkan prinsip proporsionalitas. C. Pembiayaan. Penyertaan modal dapat dilakukan sepanjang telah ditetapkan di dalam Perda serta Perda tentang penyertaan serta berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri. Penyertaan modal pada PT BPD Bali, Perumda Pasar Mangu Giri Sedana, dan Perumda Air Minum Tirta Mangutama dialokasikan sebesar 254 miliar 298 juta 254.382 ya. Pada APBD perubahan jika dilihat dari perencanaan menunjukkan hal yang positif karena pada APBD induk direncanakan sebesar 50 miliar rupiah meningkat menjadi sebesar 2
Rp458.298.254.382 Rekomendasi Dewan dalam hal ini adalah sebagai berikut. 1. Agar realisasi penyertaan modal dituangkan ke dalam dokumen LKPJ. 2. Perlu diterapkan pula pendekatan anggaran berbasis kinerja, di mana setiap alokasi belanja harus memiliki indikator capaian yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat. 3. Sistem perencanaan penganggaran harus terintegrasi dengan memperkuat fungsi Bapeda sebagai pengendali arah pembangunan lintas sektor. 4. Disarankan agar dilakukan audit internal terhadap program-program strategis lintas tahun untuk memastikan kesinambungan pelaksanaan dan efisiensi belanja. 5. Optimalisasikan penggunaan aplikasi SIPD Sistem Informasi Pemerintah Daerah sebagai alat bantu perencanaan, monitoring, dan pelaporan realisasi keuangan. 6. Upaya meningkatkan pendapatan daerah di samping perlu meningkatkan strategi ekstensifikasi dan intensifikasi perwajakan daerah. Juga perlu diperhitungkan rasio modal per tenaga kerja sebagai determinan kunci output perekonomian. 7. Agar mengupdate secara kontinu terkait profil data wajib pajak untuk memudahkan pelaksanaan ketika terjadi permasalahan dan selalu berkoordinasi dengan bidang penetapan. 8. Agar membuatkan inovasi terhadap tahapan penagihan, diantaranya menentukan waktu jeda penerbitan surat teguran sehingga terbitnya surat paksa 21 hari. 9. Agar berusaha mendapatkan akses masuk bagi petugas Dispenda ke Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban. 10. Apabila jurusita hanya satu orang mengakibatkan tahapan penagihan menjadi terkendala, maka sebaiknya jumlah minimal jurusita disesuaikan dengan jumlah kelompok kerja. Demikian rekomendasi DPRD Kabupaten Badung terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati Badung tahun 2024 berupa catatan-catatan strategis yang mencakup saran masukan terhadap arah kebijakan umum pemerintah daerah. Ketua DPRD Kabupaten Badung, cap tanda tangan I Gusti Anom Gumanti. Sekian dan terima kasih. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama penyampaian rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Badung tahun 2024. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung tersebut akan kami serahkan kepada Bupati Badung yang ditandai dengan menandatangani berita acara serah terima rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Badung tahun 2024 oleh pimpinan DPRD dengan Bupati Badung dan didampingi oleh Wakil Bupati Badung, Sekretaris Daerah, dan PLT Sekretaris DPRD Kabupaten Badung.
Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang kami hormati, demikian tadi telah dilaksanakan serah terima rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung atas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Badung tahun 2024. Acara kami lanjutkan dengan sambutan Bupati Badung. Untuk itu dipersilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Wakil Bupati Badung, yang juga saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Badung, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Badung, Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, beserta seluruh pejabat lengkap di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung, pimpinan instansi vertikal di Kabupaten Badung, para direksi perusahaan daerah, Ketua Bawaslu, Ketua KPU, Kepala BPD Cabang Badung dan Cabang Mangupuro, para tenaga ahli DPRD dan praksi DPRD Kabupaten Badung, rekan-rekan, para wartawan media cetak, elektronik, serta hadirin yang saya hormati pula. Mengawali pidato ini, perkenankan saya mengajak hadirin sekalian untuk tiada henti-hentinya mengaturkan anggayu bagio, puji syukur kehadapan Ida Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, karena atas wanugerahnya pada hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Badung dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD Kabupaten Badung terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Badung tahun 2024. Dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kinerja yang ditunjukkan oleh Dewan, sehingga seluruh mekanisme pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Badung tahun 2024 ini dapat dilalui sesuai harapan kita bersama. Mudah-mudahan jiwa dan semangat ini tetap dapat kita jaga bersama dan sudah barang tentu harus disikapi dengan serius dan menuntut kepedulian maupun kerja keras kita bersama. Hadirin rapat paripurna Dewan yang saya hormati, tadi kita telah menyimak bersama-sama beberapa catatan strategis yang dituangkan melalui rekomendasi Dewan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Badung tahun 2024. Catatan-catatan strategis berupa usul maupun saran yang konstruktif tersebut tentu kita hargai sebagai sebuah rasa tanggung jawab yang besar untuk mengantarkan masyarakat Badung yang lebih sejahtera dan memiliki daya saing yang lebih kompetitif. Rekomendasi tersebut merupakan amanat konstitusi sebagai suatu bentuk evaluasi dan perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah antara pihak yang pemerintah daerah dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kami memberikan apresiasi atas catatan-catatan strategis yang telah disampaikan tersebut, yang substansinya telah merefleksikan rasa pengabdian dan akuntabilitas kepada publik yang sangat besar untuk mengawal dan mengevaluasi program-program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Badung dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Badung. Untuk itu perkenankan saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPRD yang telah mencurahkan segenap pikiran, waktu dan tenaga untuk memberikan perhatian serius melalui masukan dan saran yang konstruktif untuk perbaikan capaian terhadap 9 bidang prioritas pembangunan daerah Kabupaten Badung. Dan yang terpenting adalah bahwa catatan-catatan strategis yang telah disampaikan oleh Dewan tersebut tidak terlepas pada kebijakan-kebijakan yang telah dirancang sebelumnya, tetap dapat diwujudkan dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik kepada masyarakat. Mudah-mudahan dengan catatan strategis ini akan menjadi hal yang fundamental dalam rangka tata kelola pemerintahan
untuk mengantarkan kita dalam mewujudkan visi dan misi kami selaku Bupati Badung dan Wakil Bupati Badung periode 2025-2030 dalam rangka mewujudkan pariwisata Badung yang berkualitas berlandaskan nilai-nilai Nangun Sat Kerti Loka Bali. Selanjutnya melalui kesempatan ini pula saya meminta kepada seluruh pimpinan perangkat daerah untuk mencermati dan menindaklanjuti catatan-catatan strategis yang disampaikan oleh DPRD tersebut guna dijadikan bahan evaluasi dalam upaya penyempurnaan rumusan kebijakan pemerintah daerah dan pelaksanaan program kegiatan pada tahun-tahun mendatang sesuai dengan apa yang menjadi tugas pokok serta fungsi saudara masing-masing. Hadirin rapat paripurna Dewan yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan penyampaian rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Badung tahun 2024. Mengakhiri pidato ini, perkenankan saya atas nama seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Badung menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung dan seluruh lapisan masyarakat Badung atas peran serta dan kerjasamanya yang telah terbangun selama ini dalam mensukseskan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan, sehingga kita bisa meraih berbagai prestasi dan berbagai kemajuan sosial ekonomi yang berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Badung. Semoga ide yang widiwasa Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan bimbingan dan tuntunan kepada kita untuk mewujudkan Badung yang adil, makmur, dan berkeadaban. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya. Selesai. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama sambutan Bupati Badung. Untuk itu kami sampaikan terima kasih. Hadirin peserta sidang paripurna Dewan yang kami hormati. Setelah sambutan Bupati Badung tersebut, maka selesailah seluruh rangkaian acara rapat paripurna hari ini. Perkenankan saya atas nama pimpinan dan segenap anggota Dewan sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada hadirin sekalian atas ketekunannya mengikuti acara rapat ini. Tidak lupa juga kami sampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Sebelum diakhiri, tidak lupa pula kami haturkan terima kasih kepada Bupati Badung beserta seluruh jajarannya atas fasilitas ruang rapat Kertagosana ini, sehingga rapat paripurna masa persidangan kedua DPRD Kabupaten Badung hari ini dapat berjalan dengan lancar. Akhirnya dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, maka rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung masa persidangan kedua tahun 2025 kami nyatakan telah selesai dan ditutup secara resmi. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.